Kalau nanti kita boleh pakai bahasa macam-macam kan bahaya. Imamnya orang Sunda, nanti makmumnya ada orang Batak, orang Jawa kan macam-macam. Cuman kalau di Quran itu kan sampai kita bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ulul Albab dimanapun Anda berada, selamat datang di acara Bersinar, Bersiar Sambil Siniar, episode pertama spesial bulan Ramadan. Nah, kenalkan, saya Zainuddin Ma'rifah, ya insya Allah akan membersamai teman-teman pada kesempatan podcast Bersinar di episode spesial bulan Ramadan kali ini. Nah, bagi yang teman-teman yang tanya-tanya nih, apa sih bersinar itu gitu kan? Nah, bersinar itu adalah singkatan dari bersiar sambil siniar, yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang seputar Ramadan sih teman-teman. Dan nantinya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media Instagram @uii_yogyakarta. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana sih kabarnya teman-teman ketika di minggu-minggu pertama puasa kayak gini? Apakah masih sering liatin jam atau kok diliatin jamnya kok makin lama? Tapi kalau nggak diliatin jamnya kok nggak buka-buka ya kan? Apalagi mungkin waktunya kok pas puasa ini semakin lama, atau ada teman-teman yang sudah terbiasa dengan puasa-puasa sebelumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada podcast pertama kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai yang nantinya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah puasa tentunya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol gitu kan pastinya saya tidak sendirian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan dibersamai oleh salah seorang guru sekaligus dosen sekaligus motivator, yang beliau ini sudah melalang buana ke berbagai negara dan tentunya tidak asing lah pokoknya di telinga kita. Beliau adalah Dr. Andes Imam Mujiono MAG, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kita sapa dulu nih. Selamat pagi Ustadz Imam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair Ustadz. Di puasa-puasa pertama kayak gini, teman-teman mahasiswa kuliahnya tetap semangat ya Ustadz? Tetap semangat. Ya, ada juga semangat, ada yang tidak. Oh, iya. Tapi jenengan selalu semangat ya Ustadz ya? Insya Allah selalu begitu. Nih, boleh nih Ustadz sedikit dikasih pengalaman apa aja sih Ustadz, kesibukannya di akhir-akhir ini gitu Ustadz? Ya, kita hanya Zoom saja lah, Zoom terus lah. Ya kuliah, ya webinar, ya itulah sekitar itu saja. Di musim pandemi seperti ini, musim Ramadan, aktivitas jalan terus. Oke, pokoknya semangat terus ya Ustadz? Semangat terus. Mantap sekali. Nah Ustadz, ngomong-ngomong nih, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Ustadz, terkait ibadah puasa, seputar ibadah puasa loh Ustadz. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan di sosial media kita di Instagram @uii_yogyakarta yang sudah masuk. Nah, mungkin langsung saja ya Ustadz. Silakan. Ini ngomong-ngomong tentang puasa nih Ustadz. Kan banyak banget tuh jenis-jenis mahasiswa yang sebelum bulan Ramadan ini itu mereka udah pernah puasa sunnah Daud, Senin Kamis, atau mungkin puasa pas lagi nggak dikirimin orang tua gitu kan Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita @alvin. Izin bertanya Ustadz, kenapa sih hari pertama puasa tuh rasanya pasti capek dan berat banget? Terima kasih. Jadi kenapa sih Ustadz di hari-hari pertama mungkin dia jarang puasa Ustadz? Nah, pas di bulan puasa Ramadan ini itu kok rasanya berat banget, kemudian rasanya kok capek lah, itu tuh kenapa? Dan mungkin nanti boleh dikasih tipsnya Ustadz. Sebetulnya berat ringannya puasa itu sangat tergantung dari mindsetnya. Mindsetnya. Kalau dalam mindset dia puasa itu berat, puasa itu beban, puasa itu karena kewajiban, itu akan terasa berat. Tapi kalau merasa puasa itu kebutuhan, kita yang butuh. Kita butuh ibadah. Kita butuh melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Nah, itu baru terasa ringan. Dan puasa ini penuh berkah.
puasa ini penuh maghfirah, itu lebih ringan lagi. Kenapa? Karena bagi orang yang butuh itu sudah mengharap-harap, sudah menunggu-nunggu datangan bulan Ramadan ini. Betul. Bahkan kita hadir di bulan Ramadan ini karena jawaban Allah atas doa-doa kita setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Maka setelah datang, masa dia masih mau bermalas-malas, masa dia mau merasa keberatan? Kecuali, nah ini kira-kira ya, kalau kita mendapat mindset yang salah, sehingga dia menganggap puasa itu beban, puasa sesuatu yang memberatkan, itu mindset dia. Dan mindset itu dibentuk oleh information, oleh juga value system, juga yang ketiga itu oleh experience. Orang yang tadi Anda sebut sudah terbiasa menjalankan puasa sunnah di luar Ramadan, apakah Daud bahkan atau Senin Kemis, insya Allah akan terasa ringan sekali. Tapi bagi yang mereka tidak pernah sama sekali atau hanya puasa di luar Ramadan, hanya puasa nyaur utang saja, itu mungkin terasa berat. Betul. Tapi kalau sudah terlatih, itu insya Allah akan terasa ringan. Apalagi ngerti, dia paham betul. Maka forum seperti ini adalah untuk meluruskan mindset yang agak bengkok-bengkok dikit tentang puasa. Saya rasa itu. Siap, Ustaz. Nah, mungkin ada tips khusus nggak, Ustaz, buat yang nggak pernah puasa tadi, Ustaz? Itu kan tadi mindsetnya kan udah dapat satu nih, Ustaz. Nah, itu kan juga bisa dijalankan bagi yang sering puasa ataupun yang nggak sering puasa. Nah, yang untuk memperingankan gitu ada nggak, Ustaz? Ya, upaya-upaya untuk itu, upaya-upaya yang alamiah saja. Ya, misalnya mengakhirkan sahur. Kan sunnahnya begitu kan ya. Yes. Rasulullah kenapa mensunnahkan untuk mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka, itu bagian dari sunnah sana. Dalam buka, itu ada berkah tersendiri. Itu seperti itu. Atau misalnya juga ya jangan membebani diri dengan beban fisik yang terlalu berat, misalnya seperti itu. Atau misalnya banyak hal yang sudah lazim alamiah untuk kita jalankan dalam puasa-puasa kita, itulah kira-kira. Kemudian juga jangan minum manis waktu sahur. Terakhir itu jangan minum manis, kopi kental manis ya, itu nanti akan terasa terus dan kering tenggorokan itu. Betul, tapi kalau air hangat, air putih saja di akhir menjelang imsak itu nanti akan tidak terasa kering, nggak mudah haus. Cara saya itu sehingga tidak terlalu membebani, terutama bagi pemula atau yang bermental pemula, gitulah kira-kira, pemula beneran atau bermental pemula. Dia bukan pemula, kelasnya kelas pembalap sungguhnya, tapi karena dia mental anak-anak, mentalnya masih mental pemula, tapi juga tidak apa-apa, dia wajib juga menjalankan juga. Toh berat atau ringan kita rasakan, tetap kita jalankan juga kan. Betul. Mengapa sekali kita tidak berusaha untuk membuatnya ringan? Oke. Setuju banget nih, Ustadz. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang penting mindsetnya sama tadi beberapa tips dari Ustadz. Nah, kita lanjutkan nih, Ustadz. Ada masih menyinggung tentang puasa, tapi kalau saat ini kita seperti yang disinggung sebelumnya tadi adalah ada mahasiswa yang tadi itu puasa. Kalau sekarang nih mahasiswa yang suka begadang, Ustadz. Suka begadang, mungkin pas habis taraweh itu kok ngerjain tugas kuliah misalnya, Ustadz. Kemudian ada juga yang tipenya ngegame, itu juga ada, Ustadz. Ada juga yang setelah taraweh itu kan juga ngaji, itu juga ada. Tapi setelah dia begadang, tahu-taunya itu pas bangun setelah imsak berkumandang. Nah, ini ada pertanyaan dari Ed Muhammad, apakah setelah imsak masih boleh makan kalau telat sahur mumpung masih belum adzan subuh? Nah, itu gimana nih, Ustadz, hukumnya atau ininya, Ustadz? Imsak itu sebetulnya timing untuk menahan diri dari makan lagi atau minum lagi. Itulah kira-kira ya, sehingga timing itu. Kalau dia sebetulnya yang kita tipnya waktu itu adalah masuk waktu subuh. Adzan maksudnya. Adzan itulah adzan subuh itu. Cuman kalau di Quran itu kan sampai kita bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Artinya itu adalah waktu fajar, waktu subuh itulah adzan subuh itu. Sehingga itu tab-nya di situ. Hanya saja kenapa imsak, sebelum tab itu sudah ada space waktu beberapa menit saja. Beberapa menit sampai tab-nya tadi. Yes. Nah, ini berarti masih bisa
Masih bisa ya, Ustaz, ya? Jadi kalau sekedar menelan 1 sendok, 2 sendok lalu segera minum, sudah selesai enggak apa-apa. Okay. Itu aja. Tapi kalau seandainya sudah itu nanti keasikan gitulah kira-kira sudah 15 sendok mau 20 sendok gitu kira-kira ya. Ya. Maaf saja lah itu bukan sahur tapi sarapan itulah kira-kira. Jadi sudah masuk kategori sarapan. Harus kita hindari. Maka sedapat mungkin terpaksa Anda baru bangun pas imsak itu segera saja lah apa yang ada makan, nggak usah nunggu lauk, nggak usah bikin Indomie itu nanti itu malah terlalu lama gitulah. Sudah apa yang ada langsung nggak usah ke warung. Okay. Sudah pokoknya rezeki Anda segera minum air putih saja cukup sudah. Okay. Karena kita khawatir jangan sampai nanti melewati waktu yang sudah ditentukan. Karena azan subuh itu sendiri terkadang satu masjid lain juga ada perbedaan. Semenit 2 menit. Saya ikut azan yang terakhir saja nanti nggak bisa begitu lah kira-kira. Banyak itu kan. Ya itu anak yang menggampangkan perkara bahasa Jawanya gitu sehingga kurang pas lah untuk syar'i. Untuk syar'i kita harus ihtiyaton. Kalau yang paling ihtiyaton itu begitu imsak kita nggak usah minum lagi, nggak usah makan lagi, sudah titik sudah. Okay. Kalau ada imsak itu minum ya. Sudah minum itu sudah titik sudah. Nggak usah minum lagi, bikin kopi lagi. Ya sudah kayak gitu nunggu dinginnya pula nanti kan gitu. Itu sarapan namanya tuh gitu. Oke, Ustaz. Baik, berarti sebenarnya kalau sudah waktu imsak berkumandang itu enggak apa-apa cuman dibatasi, Ustaz. Jadi secukupnya saja. Pokoknya kalau pas bangun ya kalau adanya minum ya minum, nggak usah ke warung, nggak usah ke burjo pesen AA itu kan juga nggak pantas ya, Ustaz, karena nanti takut keburu azan gitu nggih. Nah, menarik sekali nih, Ustaz. Kemudian saya lanjutkan ya, Ustaz. Ya. Ini mungkin ada kayaknya dari mahasiswa baru nih, Ustaz. Jadi ada pertanyaan agak bingung nih, Ustaz. Jadi sepertinya kayaknya dia ini baru pertama kali hidup di Jogja, mungkin lagi ngekos. Kalau biasanya kan mungkin sama orang tuanya, dibangunin sama orang tuanya kan. Mungkin ini pas di kos, ini tanya dari teman kita @Rioh. Ini kalau Ramadan nanti mahasiswanya itu dibangunin sahur sama kampus enggak ya, Ustaz? Nah ini kayaknya gimana nih, Ustaz? Mungkin nanti kasih tipsnya biar bisa bangun sendiri juga. Saya rasa tidak ada satupun kampus yang bangunkan mahasiswanya untuk sahur itulah kira-kira, sehingga karena dianggap mahasiswanya sudah dewasa semua gitulah. Cuma kalau Anda tanya misalnya bagaimana tips agar bisa bangun, itu sebetulnya kita bisa mengendalikan subconsciousness kita, pikiran bawah sadar kita. Mungkin Anda pernah begini, saya pengen bangun jam 2 karena mau qiyamul lail. Pas jam 2 Anda bangun, pernah begitu? Pernah, Ustaz. Yang bangunkan siapa? Iya, enggak tahu, pokoknya tiba-tiba melek aja, Ustaz. Nah, itu subconsciousness. Itu pikiran bawah sadar. Kita bisa setel alarm dalam diri kita. Allah membekali kita dengan alarm. Saya pernah juga beberapa kali saya sukanya iseng gitu. Saya pengen bangun jam 2 bangun. Saya pengen bangun jam 2 lewat 5 menit. Pas bangun saya lihat jam langsung 2 lewat 5 menit. Bahkan lebih iseng lagi. Saya pengen bangun jam 2 lewat 1 menit. Pas bangun. Gila betul. Itulah subconscious itu dahsyatnya di situ. Bisa sharp, bisa on time. Kecuali ada kelelahan fisik yang agak mengganggu. Sehingga kita mungkin bangun nanti dulu. Dan gitu kira-kira ya. Nah, ini penyakit nih. Sehingga sekali lagi bahwa bagaimana kalau kita punya niat, kita punya tekad, bangun betul. Termasuk mau sahur, karena sahur harus bagi yang masak dulu atau masih ke warung. Silakan jangan bangunnya jam 4 gitu lah kira-kira. Ya bangunnya diberi space waktu untuk kira-kira menghidupkan kompor, untuk masak dan seterusnya tadi, atau untuk pergi ke warung. Saya rasa itu. Oke, Ustaz, terima kasih sekali. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu punya alarm tersendiri, Ustaz. Jadi bahkan iseng untuk bangun di waktu-waktu yang mungkin di luar masuk akal, bahkan bisa ya, Ustaz ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau para mahasiswa baru yang baru ngekos gitu kan, mungkin bisa tuh mulai diatur alarm dalam diri kita biar nggak telat sahur gitu. Nah, tentunya kampus juga nggak ngebangunin ya, teman-teman ya. Oke, Ustaz, menarik sekali nih. Nah, ini masih seputar sahur, Ustaz. Masih seputar sahur. Ada pertanyaan, kayaknya ada yang bermasalah nih di waktu-waktu sahurnya nih, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Bagaimana sih ketika kita lupa baca doa pas sahur, batal nggak puasanya? Kalau lupa, boleh kita batalin nggak puasanya gitu, Ustaz? Jadi mungkin ini niatnya kayak mau batalin, cuman cari pembelaan gitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi gini, yang namanya niat itu tidak harus dibaca secara eksplisit.
Oke. Niat bisa dalam hati. Niat bisa kita niati sebelum tidur. Kita bisa niat pada saat kita habis tarawih itu, kita niat bareng-bareng, biasanya kan ada yang begitu. Betul, kan ya. Itu bisa. Karena yang namanya niat tidak harus nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Tidak harus eksplisit seperti itu. Dalam hati itu bisa itu. Walaupun juga boleh saja, yang penting dalam hati sudah ada suara hati itu. Itu kan hati yang kita suarakan itu kira-kira seperti itu. Sehingga tidak ada masalah. Dan yang namanya niat itu bisa kita tekati tidak harus setiap malam. Niat tuh karena puasa kan sebulan toh. Betul. Bisa kita niati sebulan di awal Ramadan itu menjelang masuk Ramadan itu niat untuk sebulan penuh, ya sudah itu. Oh iya. Automatically itu sudah gitu. Kan niatnya puasa sebulan penuh toh kita niatnya gitu. Enggak, aku pengen niat puasa 15 hari aja separuh. Enggak bisa begitu kan kita kira-kira ya. Nanti pertengahan nanti saya niat lagi. Enggak begitu kan kita. Sebulan penuh karena kewajibannya itu syahrul Ramadan, sebulan Ramadan itu. Betul. Jadi tidak menjadi masalah ya Ustaz. Tidak masalah. Otomatis ketika kita sudah niat untuk sebulan itu, sekalipun kita lupa tetap dijalankan puasanya Ustaz. Nah, mungkin kalau ini boleh nggak Ustaz kalau kita nggak hafal niatnya? Tadi kita sahur tuh sudah niat otomatis loh. Oh iya Ustaz. Loh, kamu sahur kan untuk apa? Kan untuk puasa kan? Oh, iya. Bukan untuk sarapan toh? Kan gitu kira-kira. Sudah jelas begitu loh kita. Itu otomatis dalam hati kita sudah niat untuk puasa itu. Hanya saja afdhalnya memang kita setiap hari setiap kita lafadzkan itu yang afdhal, disitulah kira-kira karena tegas sekali. Karena niat itu kayak semacam incantation. Niat itu incantation, jadi pembentukan nanti akan membentuk attitude dan bentuk behavior kita. Biasanya. Kayak Anda misalnya begini, Anda sedang bertekad, saya harus kaya, bisa. Saya harus lulus, IP saya harus 4,0, jangan 0,4 kan itu sekali lagi bahwa itu incantation, tekad itu. Okay. Saya harus puasa apa? Puasa Ramadan. Kenapa? Karena iman dan takwa saya kepada Allah, dan karena iman dan asa Allah nanti memberikan pahala pada saya untuk mencari ridho Allah. Nah, ini incantation kalau bahasa Tung Desembaringin kan gitu. Yes. Incantation, saya harus lulus. Seperti halnya Anda mau peristri somebody gitu, saya harus dapatkan dia harus jadi istri saya. Itu akan kecekel, akan ketemu. Kalau Anda berusaha dan Andanya pantas untuk dia, itu masalahnya kan gitu. Karena masalah jodoh kan misteri Tuhan juga. Siap, gitu. Ustaz. Oke, makasih itu. Oke, terima kasih, menarik sekali Ustaz ini jawabannya. Nah, tapi ini Ustaz, kalau tadi kan pokoknya kita harus yakin. Nah, ada satu lagi yang biasanya jadi masalah nih Ustaz. Kalau kita nggak hafal niat bahasa Arabnya itu juga nggak jadi masalah kan ya Ustaz? Nggak jadi masalah. Niat ingsun poso Ramadan, kalau ada orang Bantul gitu loh kira-kira ya, itu nggak apa-apa juga gitu loh. Okay. Saya berniat puasa Ramadan karena mencari ridho Allah, bisa juga nggak masalah gitu. Siap. Sehingga sekali lagi niat itu dalam hati, dan niatnya puasa Ramadan untuk mencari ridho Allah saja sudah gitu. Okay. Bisa begitu. Siap Ustaz. Jadi sangat menarik sekali ya ini jawabannya. Yang tidak boleh dalam bahasa kita itu hanya sholat. Maksudnya Ustaz? Sholat harus bahasa Arab. Oh iya. Allahu Akbar. Kalau nanti kita boleh pakai bahasa macam-macam kan bahaya. Imamnya orang Sunda, nanti makmumnya ada orang Batak, orang Jawa, kan macam-macam. Gusti Allah Kang Moho Agung, makmumnya nanti Allah nan gadang, kan itu kan macam-macam nanti bisa itu ya. Maka Gusti Allah gede banget kan gitu. Yang orang Jawa Timur ini nggak boleh kalau sholat, tapi kalau niat puasa itu nggak apa-apa. Oke Ustaz. Berarti nanti kalau sholat itu malah pakai bahasa yang macam-macam, malah baku hantam jadinya Ustaz. Makanya itu harus pakai bahasa Arab, itu sudah tuntunannya Rasulullah seperti itu. Oke, siap. Ya teman-teman, menarik sekali ya penjelasan dari beliau ini. Mungkin akan saya lanjutkan. Ustadz, ini kayaknya ada pertanyaan dari yang tadi nih Ustadz. Mungkin sudah punya mimpi kuliahnya rajin. Nah, tapi dia posisinya tuh kayaknya cepet lapar kalau pas dia fokus nih Ustadz. Dia ini udah berusaha fokus untuk kuliah, tapi cepet lapar nih keadaannya. Jadi ini ada pertanyaan, gimana sih tipsnya biar fokus kuliah ketika puasa? Karena kalau kita puasa itu kan bawaannya cepet lapar, ngeliat jam kok lama banget gitu Ustaz. Ya, makasih, pertanyaan bagus. Untuk yang mahasiswa jenis ini gitu, okay. Saya punya saran gini, tolong baliklah hari itu. Jadi sahur itu anggap saja sarapan. Oke. Lalu nanti buka itu makan malam, makan siangnya
ganti tengah malam, kan itu kira-kira. Jadi baliklah hari itu silakan. Tapi khusus untuk mahasiswa jenis ini gitu loh, karena jenis ini lain dengan orang yang berpuasa yang lazim itu. Kalau lazimnya nggak gitu, nggak mungkin dia terganggu gini gara-gara tuh lapar, lalu kuliah gara-gara fokus lapar, nggak ada ceritanya itu. Itu hanya gara-gara tadi mindsetnya masih salah. Oh iya, betul. Mindsetnya tadi ini untuk jenis ini nggak apa-apa lah, untuk ini levelnya level ya di bawah elementary kan itu kira-kira, atau under basic lah kan masih gitu, gitu. Kelasnya kelas pemula lah kan itu, belum kelas pembalap. Kalau sudah yang sudah kelas pembalap, wah nggak apa-apa, lupa sahur juga nggak apa-apa kok, kita nggak bakal mati gara-gara kita lupa sahur. Iya, gas terus, nggak tanpa sahur juga no problem, kita makan sehari juga, kita masih diberi kehidupan kita oleh Allah. Oke, luar biasa sekali. Jadi mungkin tadi adalah bisa jadi dibalik ya Ustaz ya nanti. Cuman jarang-jarang sih kalau bisa sekalipun puasa tetapi tetap fokus dan sampai pada menjelang buka puasa gitu ya Ustaz ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Mengapa puasa wajib itu harus di bulan Ramadan Ustaz? Kenapa nggak di bulan-bulan lainnya? Mungkin bulan Januari, Februari atau yang lainnya Ustaz? Oke. Dalam seminggu itu ada penghulu hari-hari dalam seminggu. Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Nah, jadi hari Jumat itu penghulunya hari-hari dalam seminggu. Dalam setahun itu ada penghulu bulan-bulan yang 12 bulan itu. Dan itu adalah Sayyidus Syuhur namanya. Sayyidus Syuhur, penghulu bulan-bulan itu. Itu pertama. Yang kedua, semua kitab suci dari agama samawi turunnya di bulan Ramadan. Semua kitab suci, Quran, Injil, Zabur, Taurat, itu semua turunnya di bulan Ramadan. Unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oh, bukan main itu ya. Sehingga dan itu hudal linnas. Petunjuk pedoman hidup bagi semua manusia. Bukan hudalil mukminin, bukan loh itu. Hudal linnas. Sehingga sekali petunjuk bagi semua manusia. Maka puasa itu, coba Anda nanti silahkan searching, banyak sekali hasil-hasil penelitian tentang dahsyatnya puasa Ramadan itu. Hasil penelitian di beberapa negara maju oleh para pakar di perguruan terdepan di dunia. Silahkan Anda googling, nanti akan ketemu semuanya tadi. Maka sekali lagi, kenapa kok tidak di bulan Syawal? Kenapa kok enggak? Memang itu sudah dalam grand design Tuhan itu seperti itu. Dan itu dua argumentasi sudah cukup memperkuat bahwa mengapa bulan Ramadan sangat pas, sangat layak untuk jadikan bulan Ramadan. Puasanya pada bulan, bukan puasa pada bulan-bulan yang lain. Siap, Ustaz. Jadi itu ya teman-teman, kalau puasa itu tadi ada dari 12 bulan itu ada bulan yang khusus, nah yang cocok untuk puasa gitu Ustaz ya. Grand design dari Allah Subhanahu wa taala nggih Ustaz nggih. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Dan mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir nih Ustaz. Jadi boleh nih Ustaz di-share apa aja sih tanda-tanda kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu sebenarnya ada tanda-tandanya enggak sih kalau puasa kita itu diterima sama Allah Ustaz? Ada. Tanda-tandanya keluar dari Ramadan, dia dapat mempertahankan amaliyah, amalan-amalan yang dicapainya selama bulan Ramadan. Itu. Jadi kalau di bulan Ramadan itu dia rajin qiyamul lail dengan tarawihnya itu, pasca Ramadan dia juga masih rajin qiyamul lail meskipun tidak setiap malam. Seperti tarawih itu kan gitu kan. Tarawih pun Rasulullah juga pernah tidak ke masjid kan gitu kan. Sehingga agar tidak dijadikan fardu ataupun wajib gitu. Sehingga sekali lagi itu, kalau di bulan Ramadan itu kita rajin baca Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan kita juga tetap membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran. Karena dan kalau di bulan Ramadan rajin berinfak, di luar Ramadan tetap rajin berinfak, bahkan terkadang mungkin lebih banyak lagi infaknya gitu. Itu tidak apa-apa. Karena artinya bahwa kita berarti puasa kita ini sudah, ya kalau haji mabrur kan gitu kira-kira. Kalau haji mabrur, tapi nggak ada puasa mabrur kan, itu haji mabrur. Kalau puasa ya puasa yang makbul lah, atau puasa yang apa yang diterima
puasa yang kira-kira yang afdal gitulah kira-kira ya. Saya rasa itu. Oke Ustaz, terima kasih sekali atas penjelasannya. Jadi teman-teman, kalau ingin puasanya diterima nih, biar tahu tanda-tandanya ya kan, salah satunya tadi bisa kita amalkan setelah puasa itu kita tetap mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan gitu Ustaz nggih. Nah, mungkin ada satu lagi. Bulan Ramadan kita kan tidak berbicara yang buruk-buruk kan ya. Betul Ustaz. Di luar bulan juga tetap kita pertahankan. Jangan wah puasa begitu Syawal merdeka kan gitu kira-kira. Nanti ngomongnya yang jelek-jelek semua nanti kan gitu kira-kira. Kalau istilahnya Gus Baha itu cangkem elek kan gitu. Itu Gus Baha istilah. Saya ngikuti dia aja lah gitu. Oke, apalagi di kalangan mahasiswa itu kan biasanya ada kelompok perkumpulan untuk gibah gitu ya Ustaz. Iya, jadi kalau bisa dihindari. Hindari itu termasuk pandangan mata gitu lah kira-kira ya. Bisa memandang sesuatu yang kira-kira yang agak bukan romantis sih, mesum kan itu kira-kira. Itu Ramadan kita marak itu, kita jauh itu, di luar Ramadan apalagi. Nah, itu juga kita pertahankan. Prestasi Ramadan pertahankan itulah kira-kira. Itulah salah satu indikatornya di situ. Nah. Oke. Baik teman-teman sekalian, begitu banyak sekali penjelasan yang sangat membuka pikiran kita. Tapi sebelumnya kita meminta nih sedikit kepada Ustadz Imam Mujiono untuk memberikan closing statement Ustadz, karena waktu kita ini benar-benar terbatas nih Ustadz. Sebenarnya pengen lah kita lanjutin ngobrol-ngobrol barengnya nih Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi begini intinya, kita selalu berharap agar puasa kita itu lebih baik dari tahun ke tahun. Dan dengan cara kita refleksi diri, kemudian juga kita teguhkan niat tadi, niat motivasi berdasar mindset kita, dan selalu mencari isi dari mindset kita tadi dengan knowledge yang banyak. Kalau pada mahasiswa saya di FIAI itu selalu saya berusaha untuk membentuk mindset mereka agar mereka bukan dalam puasa saja, dalam berbagai aspek kehidupan saya coba bentuk mindset mereka agar mereka itu lurus dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam meraih sukses tadi gitu. Dalam meraih itu mindsetnya kita luruskan. Dengan begitu maka keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih bagus. Ibaratnya kita masih kepompong, masih kemarin ulat, setelah itu kita berkepompong ria di Ramadan, pas kepompong nanti bulan Syawal kita terbang sebagai kupu-kupu yang indah itu. Salah saya itu, dan terima kasih. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi di bulan puasa ini kita menanam kebaikan agar nanti setelah puasa kita menjadi kupu-kupu ya Ustaz, yang mengapakkan sayapnya dengan indah. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Imam Mujiono yang telah bersedia nih menjelaskan begitu banyak materi dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah berikan sama teman tadi, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan bermanfaat obrolan ringan kita. Ini kan bincang-bincang ringan gitu. Betul sekali, itu ya teman-teman. Intinya semoga yang kita obrolkan pada kali ini itu bisa memberikan kebermanfaatan yang luas ya Ustaz. Amin. Ya. Amin ya Allah. Dan mungkin saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membersamai ngobrol santai kita pada hari ini banyak terdapat kesalahan dari ucapan maupun perkataan. Semoga bisa menjadi maklum bagi Ustadz dan teman-teman sekalian di sana. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Ulil Albab yang sudah mendengarkan Bersinar episode pertama ini sampai pada akhir. Semoga tips-tips dari Ustadz Imam Mujiono tadi bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita masing-masing. Dan saya Zainuddin Ma'rifah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bersiar sambil siniar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.